Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita malam ini, Semua orang punya identitas. Nggak usah ngomong, Valen ini orang Batak. Suciwo Tejo, Apa ngapain sih bikin kayak gitu? Karina Nadila, Anak itu mengikuti jejak orang tuanya, terutama di bidang politik. Raihan, Pertanyaan saya Pak, ini harus Pak ya, dijawab dengan serius Pak. Valentino Simanjuntak, Janjinya manis, hatersnya edan. Tepuk tangan untuk Anies Baswedan. Kiki Saputri, Orang semua mengatakan yang nggak suka sama Anies Baswedan waktu pilihan gubernur DKI menggunakan politik identitas. Ketika nanti Bapak sudah menjabat, sementara keputusan Bapak berbeda dengan keputusan ketua partai. Apa yang akan Bapak lakukan? Apa yang paling membuat Ibu Ferry sensitif atau marah kalau di rumah? Burung. AHY atau Kofifa? Pokoknya sebagai pasangan saya pilih AHY Khofifah, saya pilih. Ini dia Bapak Ahok. Halo pemirsa, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada? Semoga sehat dan juga baik-baik saja. Tak lupa tetap semangat ya. Dan kali ini bersama saya Yohana Margareta, program Q&A akan hadir menghiasi layar kaca Anda. Selama 60 menit ke depan, saya akan mengajak Anda semuanya untuk mengulik dan mencari jawab dari banyak pertanyaan yang mungkin ada di benak Anda saat ini. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan kalau ada panelis tentu saja juga ada bintang tamu yang akan menjadi sosok yang akan kita kuliti dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Langsung saja saya ingin Kiki untuk menjelaskan siapakah sosok yang akan berada di tengah-tengah kita kali ini, Kiki. Saya yang manggil. Boleh ke situ nggak saya? Oh boleh. Karena ini acara yang spesial, maka butuh seseorang Kiki Saputri yang memanggil. Tapi mungkin sosok ini dikenal sebagai seorang akademisi yang belakangan sibuk menjadi pejabat publik dan juga seorang politisi. Keren tuh, gitu kan? Kerennya dapet. Betul sekali. Kira-kira siapa ya dia ya? Tapi pernah menjabat menjadi menteri. Belum genap 2 tahun, sudah kena rotasi. Cuma beliau ini bukan hanya pandai dalam kata-kata. Karena terbukti pernah menjadi pemimpin ibu kota. Gubernur DKI Jakarta. Cakep. Beliau bisa sukses Siapa ya? karena diusung oleh partai yang mengusungnya dan juga dana kampanye dari wakilnya. Ini dia sosok yang lahir dari tanah Pasundan. Janjinya manis, hatersnya edan. Tepuk tangan untuk Anies Baswedan. Halo Mas Anies, silakan duduk. Waduh, ini bawa-bawa helm habis naik skuter atau Vespa kesukaan atau gimana sih? Iya, tadi Dari kesini. mana Mas Anies? Dari rumah lah. Oh dari rumah, naik skuter. Oh, skuter. Bapak naik skuter nggak naik Rubicon, Pak? Nanya Pakainya doang. Vespa. Vespa yang saya pakai itu Vespa yang saya pakai sejak zaman sekolah. Jadi masih sampai sekarang masih ada. Loyal Udah sekali bukan ya? punya saya sebetulnya. Itu dari ayah saya, almarhum gantian. Beliau pindah mobil, Vespanya turun ke saya pakai. Terus kemudian saya simpan. Dan ini ada aturan main Mas Anies Baswedan untuk gimana tuh? menjawab semua pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh para panelis dan juga audiens. Siap nggak?
Bismillah, kalau udah sampai sini Bismillah, terlanjur. udah di sini harus siap. Langsung saja kita akan memilih kotak pertama. Silakan, nomor berapa Mas Anies? 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Nomor 4, kita buka. Apa isi kotak nomor 4? Wow, politik gelitik. Yang pertama sudah langsung politik gelitik. Oke, langsung saja. Para panelis ada yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Mungkin Mbak Tejo? Orang semua mengatakan yang nggak suka sama Anies Baswedan waktu pilihan gubernur DKI menggunakan politik identitas. Jangan pilih Anies karena itu politik identitas. Aku bilang di mana-mana itu istilah yang membodohkan. Semua orang punya identitas. Nggak usah ngomong Valen ini orang Batak dari identitas. Nggak usah ngomong Tejo ini orang Jawa. Itu pembodohan. Tapi saya memberi ruang, oke. Tapi yang nggak suka Anies harusnya bilang gimana? Kalau menjawabnya itu dengan kenyataan. Apakah saya ketika mengelola Jakarta diskriminatif? Apakah ketika saya mengelola Jakarta memberikan perlakuan yang tidak adil? Apakah kemudian cenderung kepada 1-2 kelompok tertentu atau semua dapat kesetaraan? Kan Anies udah 5 tahun tugas. Kenapa terus-menerus dinilai pakai pernyataan? Lihatlah kenyataan. Kenyataannya udah kok. Jadi kalau misalnya dituduh dengan misalnya ya framing apapun juga, itu 2017. Karena itu saya nggak pernah bantah. Tidak membantah, tidak mengkoreksi. Kenapa? Saya cuma minta, ya Tuhan beri saya umur panjang supaya 5 tahun ini selesai. Karena kalau 5 tahun selesai, saya akan jawab semua itu. Semua tuduhan di masa kampanye. Kan ketakutan. Pak Anies, nanti kalau Anies Anda bertugas sih, nanti Jakarta akan jadi begini. Akan. Dan Jakarta udah tuh. Apakah dugaan 5 tahun lalu terbukti? Kalau nggak terbukti, batalin aja itu dugaannya. Kita gunakan akal sehat. Udah terjadi kok 5 tahun. 5 tahun gimana Jakarta? Rasanya Jakarta tenang, tidak ada ketegangan. Jakarta damai, suasananya suasana guyup. Itu kan dibangun 5 tahun ini. Kan nggak kelihatan. Saya sapa semuanya. Komunikasi dengan semuanya. Dari mulai yang sepemahaman sama yang tidak sepemahaman. Dan saya tidak peduli apa pikiran mereka di masa lalu. Saya sering bilang begini, I'm not asking you to like me. I'm asking you to help Jakarta. Saya nggak minta Anda menyukai saya. Tapi saya minta Anda bantu Jakarta. Saya selalu penasaran, Pak Anies pengen jadi presiden dari hati apa diojok-ojokin aja sih Pak? Mbak Karina punten, saya mau nanya, itu ojok-ojok lagunya Joshua. Biar dia pegang aja. Silakan jawab. Silakan Mas Anies. Iya, saya tugas di Jakarta udah selesai. Kemudian menjelang selesai, saya dinominasikan. Kemudian saya sampaikan saya siap. Dan yang ditawarkan, yang kami tawarkan nih, satu adalah tentu gagasan. Yang kedua adalah rekam jejak di dalam melaksanakan gagasan. Jadi saya siap, saya komit untuk menseriusi. Dan ini sebagai ya panggilan tugas. Kalau dapat tugas kita jalankan. Kalau enggak kita kerjakan yang lain. Gitu aja. Ibu kota negara Nusantara akan dilanjutkan nggak kalau jadi presiden? Jawaban sederhananya itu undang-undang. Itu undang-undang dan itu sudah dilaksanakan. Tapi kan undang-undang bisa diubah. Tentu, apapun bisa diubah. Jadi bisa diubah nanti. Pada saat ini kan tidak ada perubahan kan? Pada saat Anies Baswedan menjadi presiden. Akan mengubah tidak undang-undang? Tidak ada rencana mengubah. Nggak ada rencana mengubah. Jadi justru kita laksanakan undang-undang. Artinya setiap pemimpin juga harus ada keberlanjutan dan tidak harus mengubah apa yang sudah mungkin sedang berlanjut seperti itu ya. Kalau emang itu untuk tujuan pembangunan yang lebih baik lagi. Itu komitmennya Mas Anies. Gimana Mbak Tejo? Udah puas dong? Ya nggak apa-apa, aku kan cuma mancing-mancing aja. Oh mancing-mancing. Tapi kalau Oke. opini pribadinya Pak Selanjutnya. Anies gimana opini pribadinya? Setuju nggak ke IKN? Gini, kalau sudah jadi undang-undang, kita ini nggak beropini pada undang-undang. Laksanakan aja undang-undang. Kalau saya mah nggak mau panjang-panjang, saya mau ajak Bapak untuk bermain Love Matter. Love. Yes. Love. Berikan Aduh, skala. mentang-mentang pengantin baru mainnya love fun loh ya. Lagi sering Silakan. cinta-cintaan soalnya. Oke. Berikan skala Udah 1. 40 hari belum sih? Udah kadang meninggal Pak. Iya, tapi ini Bapak ini adalah saya percaya bahwa orang-orang baik pasti dikelilingi sama orang-orang baik juga. Nah, cuman kan tingkat kebaikannya, tingkat kedekatannya beda-beda. Maka itu saya perlu Bapak memberikan love meter skala 1 sampai 10. Oke, siap ya Pak ya? Bagaimana dengan sosok ini? Bapak Presiden Joko Widodo. 10. 10. Kenapa? Kenapa Pak 10? Ya cinta, hormat.
Cinta dan hormat. Nggak trauma karena di reshuffle. Saya kan cuma nanya. Ini dia. Bapak Surya Paloh. 10. Kenapa? Kenapa secinta itu sama Pak Surya Paloh? Iya, hormat, cinta dan beliau apa ya? Saya berinteraksi dengan beliau sejak masih kuliah. Oh. Ketika itu saya sering nulis di koran prioritas. Beliau ngasih tempat. Bapak Prabowo. Sama, 10. 10 tepuk tangan. Kok 10 semua sih, Pak? Iya. Kalau saya lihat Bapak sama Pak Prabowo itu kan kayak apa ya? Cinta tapi tak bisa saling memiliki. Iya kan? Kenapa gitu, Ki? Tapi kan berarti cintanya tetap full kan? Oh, meskipun tak saling memiliki. Ya, Harus sebetulnya full. saya itu soal angka cinta itu ya, itu kan susah dimeterin ya sebetulnya ya, susah dimeterin. Saya tuh ingat Mbah Surip. Mbah Surip tuh pernah bilang, I love you Full. full. Saya tuh kurang sependapat sebetulnya sama. Harusnya Pak. Sependapatnya gimana? Menurut saya, I love you almost full, Hampir. hampir, Kenapa? supaya cinta bisa berkembang. Harus ada ruang. Tepuk tangan. Jadi Kiki, supaya cinta bisa berkembang harus ada ruang. Ada ruang, Bapak Sandiaga Uno. sama 10. 10. Cocok sama beliau ya Cocok. Pak ya? Cocok visi misi apa cocok deal-dealan ya Pak? Udah beres tanda Oh tangannya. udah beres. Ini dia Bapak Ahok. 10. Wih. Ingat lagunya Ian Kasela? Apa tuh? Jangan benci bilang cinta. Enggak lah. Oke, nah sekarang sedikit sebelum ke kota selanjutnya. Kalau Kiki dari 1 sampai 10 ke Anies, cintanya gimana? Ayo. Beliau adalah sosok yang 1 sampai di 10. pandangan saya. Dulu. Ini harus dijelasin dulu. Oke. Sosok yang mungkin banyak hatersnya di luar sana. Gitu, tapi beliau adalah seseorang yang legowo ketika di roasting sama saya, ketika mendengarkan aspirasi saya. Ada yang kalau gowo ya? Banyak. Jadi Banyak yang takut. 9,5. 9,5 tepuk tangan dong. Itu saya sama Bapak. Jadi biar ada ruang untuk berkembang ya. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih untuk kotak pertama. Sudah dijawab semua pertanyaan dari panelis oleh Mas Anies Baswedan. Kita akan lanjut ke kotak kedua. Silakan memilih nomor berapa. Kita Ada akan lihat berapa dulu kotak kotaknya. kita? Tadi paling tengah kiri, sekarang coba paling tengah kanan, nomor 6. Nomor 6. Apa isinya? Wow, benar-benar tanya. Nah, kita jeda dulu. Q&A akan hadir seusai jeda. Karena di setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya pemirsa, Anda kembali di Q&A kali ini dalam episode Jangan Tanggung, Pindah Panggung. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan sudah ada Anies Baswedan. Oke, tadi kita sudah memilih ya untuk kotak nomor 6 dipilih langsung oleh narasumber kita Anies Baswedan. Dan isinya adalah benar-benar tanya. Apa sih isi dan inti dari kotak ini? Langsung saja para panelis untuk langsung memberikan pertanyaan pada Anies Baswedan. Pak Anies, saya kan lebih banyak lagi-lagi di olahraga. Dan kalau nanti Bapak jadi presiden, kira-kira memajukan olahraganya itu untuk kami-kami yang sports enthusiast. Iyalah, cari duitnya di situ Pak. Udah ada rencana belum Pak? Minimal saya kan KOL lah. Ada program apa gitu ya kan? Iya, ada program apa Pak? Ini jangan Indonesia mengajar betul Pak, kemudian turun tangan, kemudian kelas inspirasi. Nah, yang olahraga-olahraganya itu dipikirkan nggak Pak? Ya. Kayak benar-benar nanya kan? Benar-benar nanya, benar-benar Iya, nanya. betul. Oke, silakan Mas Anies. Ya. Tapi gini, nomor satu kalau lihat apa sejarah masa lalu kan ada segala macam yang dikerjain ya. Tapi yang ketulis kan paling cuman itu tadi yang dikutip tuh. Kalau bicara olahraga nih, Iya, Pak. olahraga. Saya sejak lama itu kegiatan olahraganya intensif. Bahkan ketika saya SMA, saya itu menjadi pegulat wrestling. Gulat itu olahraga Tepuk saya. tangan. Di Jogja, Pak? Pegulat juga loh, pernah Jadi, tanding gulat. Jadi gulat itu ada kegiatan saya dan banyak mungkin yang masa sih bener gulat. Iya memang iya gitu. Memang gulat. Dan kenapa saya pilih gulat? Waktu itu saya sempat sekolah di Amerika, waktu itu saya pilih gulat
Karena gulat itu adalah sebuah olahraga yang kita bertandingnya dengan orang yang setara. Kan berdasarkan berat. Ya. Ya kan? Jadi di situ kesetaraan. Jadi olahraga itu bukan hal yang asing. Cuman memang ketika menulis banyaknya disebutnya dosen akademisi. Tapi nggak apa-apa, itu kan pilihan orang ngasih label ya. Tapi seperti saya bilang tadi, yang dikerjain itu bisa banyak. Terus apa? Saya mau sampaikan begini, jangan berpretensi tahu semua solusi untuk semua masalah. Enggak kok. Enggak, kita itu enggak tahu. Kita ini harus mau belajar. Dan itu yang saya kerjakan kemarin di Jakarta. Ketika ketemu dengan urusan penataan kampung, maka saya undang teman-teman aktivis kampung, orang-orang ahli-ahli yang urusan kampung, warga kampungnya. Yuk kita ngobrol sama-sama. Tujuan kita adalah membuat kampung yang sehat, kampung yang baik, yuk ngobrol. Jadi ketika sampai olahraga juga sama. Jadi pemerintah itu bukan kemudian punya semua jawaban atas semua masalah, bukan. Saya akan panggil Bung Valentino, Bung, menurut Anda ini masalah yang kita hadapi di dalam urusan olahraga ini, apa yang harus ada terobosannya? 4 hal. Apa yang harus diteruskan? Apa yang harus dikoreksi? Apa harus dihentikan? Apa hal baru saya kerjakan? Gitu kira-kira. Oke? Begitu itu ada, bisa kita bereskan. Kita ingin agar masyarakat kita, satu, sehat. Yang dua, olahraga sebagai hobi tumbuh berkembang. Dan olahraga sebagai prestasi mempesona bukan hanya dalam negeri, tapi tamu yang hebat di negeri orang. Gitu Oke, tepuk tangan. Menyambut tadi pertanyaan Bang Valentino dan juga jawaban Pak Anies, bahwa ketika kita dihadapkan sebuah persoalan, maka kita harus turun ke sana mencari ahli-ahli terkait, baru bisa memutuskan. Nah, yang saya pribadi khawatirkan, ini saya pribadi ya, ketika nanti Bapak sudah menjabat, Bapak sudah punya keputusan, sementara keputusan Bapak berbeda dengan keputusan ketua partai. Apa yang akan Bapak lakukan? Ya, ketika Bapak punya keputusan dibicarakan lah. sendiri, sementara keputusan Dibicarakan. ketua Itu partai beda. bukan hal baru. Ki, ambil keputusan, kemudian berhadapan dengan orang yang tidak setuju, berhadapan dengan orang yang berpandangan berbeda, itu hal rutin di rumah aja begitu kok. Kiki ambil keputusan, memang suami terus langsung otomatis setuju. Seringkali ada keputusan yang Dia takut apa sama saya apa enggak? Kalau dia takut, dia pasti iya. dibicarakan, diomongkan, dijelaskan. Selalu ada jalan keluar. Lewat Ini tuh siapa? soal menjelaskan. Dijelaskan apa tidak. Dan kadang-kadang kita tuh anggap kalau beda berarti musuhan. Kalau beda pandangan berarti berseberangan. Memang kita ini. Bukan. Saya cuma khawatir satu hal. Ketika Bapak sudah menjabat, Bapak punya keputusan sendiri, nanti Bapak diomelin. Kalau enggak karena saya mah kamu bukan siapa-siapa. Enggak ada apa-apa. Saya cuma Gimana takut tuh? itu Dan doang. itu sudah gini, kalau lihat gitu, lihat kemarin aja. Kemarin ketika saya tugas, kan ada proses, ada siapa yang menominasikan, siapa yang mencalonkan, siapa yang mendukung. Saya pernah tuh ngalamin situasi di mana kita ambil keputusan, rombongan tuh datang ke balai kota. Yang Pak Anies, saya mati-matian memperjuangkan Bapak. Sekarang Bapak ambil keputusan yang buat anak saya sekarang harus begini. Dia jelasin. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang luar biasa. Dan ini bukan sebuah peristiwa yang one time game. Jadi peristiwa yang ambil keputusan itu ya, sekarang keputusan, besok ada keputusan, lusa ada hari ini kita setuju, ada hari ini kita nggak setuju, ada besok lagi kita setuju. Jadi itu perjalanan panjang, itu biasa aja Ki. Prinsipnya komunikasi ya, Ki. Oke. Berarti Oke. ada yang nggak bisa komunikasi dengan baik berarti waktu itu. Bisa saja, akan bisa memunculkan love dan juga hater. Oke, Gitu kan. everybody has changed. Oh, Oke, lanjut. Ya Mas, kita bicara ke depan Mas, nggak bicara masa lalu. Jadi kita sama-sama tahu kalau Mas Anies telah dideklarasikan menjadi bakal calon presiden di Siap. pemilu 2024 nanti. Yang mana itu kan butuh dukungan ya Mas. Dan postur pemilih kita terbesar itu ada di generasi muda. Ada generasi milenial dan generasi Z. Nah mereka ini kan sangat concern pada isu kesejahteraan pemuda. Yang mana bagaimana cara mereka mendapatkan lapangan pekerjaan karena dihadapkan pada bonus demografi. Kemudian juga bagaimana cara mereka mendapatkan akses rumah yang cepat gitu Mas. Kemudian yang kedua, generasi muda ini kan sangat dekat dengan media sosial dan media digital. Dan sama-sama kita perhatikan di media sosial maupun media digital itu masih dihujani dengan banyak berita hoax, hate speech, ataupun politik identitas ataupun itu yang kadang-kadang itu bisa mengkonstruk pemikiran anak muda. Nah kira-kira bagaimana strategi Mas Anies dalam memberikan pendidikan politik dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan pemuda tersebut Mas? Sebenarnya anak muda itu ya
selalu mau ada perubahan, itu anak muda. Kan mau baru terus gitu, anak-anak muda ini. Jadi menurut saya aspek kebaruan itulah yang ditonjolkan. Lalu soal kebutuhan anak-anak muda tentang lapangan pekerjaan dan lain-lain. Kita harus memperluas betul opsi bekal yang bisa didapat oleh anak-anak muda itu. Jadi kalau kita perhatikan, kadang-kadang orang tua ini itu mengarahkan anak berdasarkan pengalaman pendidikan di masa lalunya. Padahal hari ini ada banyak sekali profesi-profesi baru yang 30 tahun lalu nggak ada. Gitu. Jadi saya berharap pada keluarga, pada lingkungan itu berikan ruang lebih jauh. Apa yang kerjaan pemerintah, informasikan itu pada masyarakat. Lalu soal pendidikan politik, kalau saya rasa anak muda sekarang udah melek politik kok. Jadi mengikuti, paham. Kalau nggak ada itu keramaian yang kita lihat sekarang ini. Investigasi netizen itu hampir semuanya anak muda kok yang mengerjakan gitu. Jadi sebenarnya anak muda bukan perlu kita kasih pendidikan politik seakan-akan kita lebih tahu politik gitu. Mereka juga tahu, mereka juga paham. Justru kita harus banyak mendengarkan pada anak-anak muda. Ya, seru sekali ya. Masih ada box-box yang belum dijawab oleh Anies Baswedan. Nah, kita akan lihat box apa saja ya yang nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja seru dan juga menarik. Seusai jeda, Q&A akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Masuk ke box selanjutnya. Silakan Mas Anies untuk memilih box mana untuk pertanyaan kali ini. 3. Apa isi dari box 3? Silakan. Oh, play or pass. Pak Anies, ini ada play or pass. Pak Anies pilih play or pass. Box ketiga ini. Play or pass. Play ya. Pak Anies siap ya. Saya akan kasih beberapa pertanyaan cepat. Ini merupakan pilihan dari 2 figur atau 2 objek. Jawab dengan cepat tanpa perlu mengedipkan mata, Pak. Wah. Jangan dipikirin, Pak. Jangan dipikirin. Nanti follow up komennya setelah semua dibacakan. Okay. Oh, dipikir kalau play itu mainan kita? Bukan, Pak. Ini playnya Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita mulai. Silakan. Keren banget. Yang pertama, Pak, AHY atau Khofifah? Sebagai pasangan AHY dan Khofifah. Harus cepat. Harus cepat. Cepat. AHY atau Khofifah? Jadi langkah di belakang, Pak. Di belakang, Pak. AHY atau Khofifah? Pokoknya sebagai pasangan, saya pilih AHY Khofifah, saya pilih Ferry Farhati, istri saya. Oke. Nggak boleh. Lanjut yang kedua. Sandiaga Uno atau Riza Patria? Sebenarnya dua-duanya. Tapi Nggak boleh. Yang terakhir aja kalau gitu. Riza Patria. Warna biru atau warna merah, Pak? Itu ya. Warna aja loh, Pak, bukan apa-apa. Kan kita punya favorit color Biru atau merah? Ya udah, ini yang saya pakai aja nih. Warna biru. Biru. Oke, lanjut. Jadi sekarang lagi pakai biru. BTS atau Soneta? Soneta aja nih. Soneta. Sayang sekali. Bapak. Duh. Harusnya pilih BTS, Pak. Kenapa? Pertama, pendukungnya banyak banget generasi milenial. Ya. Pasti kan Bapak kalau, Bapak pecinta BTS, ARMY, pasti coblos Bapak tuh. Oh, ini Kedua, cocok jadi konsultan politik Kedua. nih. kedua, BTS, B-nya kan Baswedan. Iya. Oke, thank you. Pak Haji Roma. Parah banget Kiki Pak Haji. Bilangnya penontonnya dikit. Oke, tepuk tangan. Jangan ibadah ini ya. Dan kita akan masuk ke kotak selanjutnya, pemirsa. Langsung saja, Mas Anies memilih kotak. Yang belum dibuka paling bawah nih ya. 8. 8 ya. Oke, apa isi kotak nomor 8? Who am I? Wow. Oke, penasaran Mas Anies untuk meyakinkan Bu Ferry waktu itu dengan kata-kata itu ngelamarnya dulu apa yang disampaikan sih? Nah, ini apa yang membuat Bu Ferry bisa teryakinkan? Karena nama Ferry tadi begitu disebut di setiap pilihan yang ada. Seperti apa kata-kata yang disampaikan waktu ngelamar Ibu? Waktu itu ngelamar agak fungsional sih. Maksudnya fungsional? Agak fungsional itu maksudnya, ya saya sampaikan ini rencana hidupnya begini, kemudian Terstruktur ya, Pak? Terstruktur tuh. Jadi saya punya rencana begini, kemudian berharap Ferry
bisa bersama-sama dalam jalan ini Kok semua. ada Gitu, agak kira-kira. malu-malu, ada Iyalah blushing gitu malu-maluan pertama kali gitu kan. Ini tanya. Karena dari dulu udah dibilang bahwa saya akan jadi calon presiden. Oh gitu ya, langsung diterima ya waktu itu Mas Anies, waktu Ya. ngelamar, langsung say yes. Keponya apa obat kuat Bapak? Bapak tuh kuat banget menghadapi haters. Ya, Bapak ya, tuh ya, kuat ya, banget ya. keliling-keliling kota, nggak capek-capek gitu loh Betul, maksudnya. betul, betul. Oke, silahkan Mas Anies. Ya gini, kalau kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, ya kita nggak terlalu khawatir dengan apa kata orang. Apalagi tadi bicara kata-kata. Lah semua orang nggak usah kasih perintah pakai kata-kata. Memangnya saya madamin api sendirian? Memangnya saya macul sendirian? Enggak kan? Makin diserang, berarti itu adalah aspek kekuatannya. Makin diserang. Makin tidak diserang itu berarti bukan kekuatannya. Jadi ketika diserang, kata-kata, lah barangkali memang itu kekuatannya. Terima kasih, Tapi sudah Mas, diperhatikan. ada batas kata-kata, Mas. Apa? Mungkin untuk di publik, untuk di urusan kerjaan. Kalau menurut saya dalam urusan rumah tangga, kata-kata itu yang terendah. Yang penting Nah, maksud saya, apakah untuk minta kopi sama Mbak Ferry pakai kata-kata? Apakah untuk minta disediain handuk misalnya, itu pakai kata-kata? Kalau enggak, yang bagus tanpa kata-kata, istri sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Gimana? Nah kalau di birokrasi tanpa kata-kata kadang-kadang susah. karena semuanya bukan Ya, istri. semuanya harus saya perintah. Nah, kalau di Mbak Oke. Ferry, Iya. di Mbak Ferry. Nah, kalau itu udah jadi kebiasaan. Jadi kan begitu perjalanan ya kalau hidup bersama itu satu sama lain sudah bisa saling ngisi. Kayak kalau kita main badminton tuh. Ya, badminton nih pasangan tuh nggak usah bilang sama pasangannya, kamu ke belakang ya, saya ke depan. Kalau yang satunya ke depan dia langsung ke belakang. Kalau yang satunya ke kiri langsung ke kanan. Dan itu sudah terjadi apa ya chemistry tersendiri. Jadi dalam perjalanan juga di awalnya mungkin mengungkapkan dengan kata-kata, terus sesudah itu berinteraksi, habis berinteraksi udah saling tahu, saling sensitif, dan sebenarnya di dalam masyarakat kita itu juga begitu, ada sensitivitas, ada respon tanpa harus ada kata-kata, udah langsung tahu tuh. Nah, ngomong-ngomong soal sensitif, apa yang paling membuat Ibu Ferry sensitif atau marah kalau di rumah? Burung. Burungnya Salah Pak burung Anies. kali. Maksudnya Pak Anies, Burungnya silakan. Pak Anies. Burungnya yang di Iya kan, Pak Anies kan miliki piara Pak burung. Anies. Seperti apa? Dulu, Iya, Pak. dulu itu saya sering lama di pasar burung. Saya sering ke pasar burung. Kalau sekarang sudah jarang. Tapi dulu saya sering ke pasar burung. Di Pramuka itu. Pramuka, Barito, dan Mas di HP saya ini, kalau tulis misalnya Barito, itu berjejer nama tukang-tukang burung, Mas. Sampai sekarang. Jadi kalau saya tulis Pramuka, berjejer itu. Karena saya selalu, kalau di dalam dulu SMS-an gitu. SMS-an, kalau ada burung bagus, nah itu kadang-kadang dulu suka nyita weekend. Tapi kalau sekarang udah enggak. Itu yang bikin Bu Tuh, Ferry satu. marah. Ya, Bete. bisa bukan bilang Bete. jam berapa pulang kalau Berarti urusan benar burung nih. kata Valen tadi ya. Terus jarang sih Ferry marah, Jarang. jarang sekali, Tuh Kiki nggak boleh marah-marah. jarang. Pak, tapi Oke. pernah nggak orang rumah ngekritik kebijakan Bapak sendiri? Kok Bapak ngomongnya gitu sih Pak? Kita kan nggak gitu Pak, gitu ya. Gitu ya. Oh, iya. Bapak Oke. ngapain sih bikin kayak Oke. gitu? Gitu misalnya. Iya, mereka apa ya yang pernah tanya, pernah juga waktu, terutama waktu di Kemdikbud. Waktu Kemdikbud tuh anak-anak pulang sekolah, ini kenapa pelajaran begini gitu. Kenapa? Oke, Ya walaupun oke. kita yang di kementerian kan juga nggak nulis bukunya gitu ya. Tapi oh iya feedbacknya terus tuh rutin. Ini kan lagi tren mas, anak-anak itu ngikuti jejak orang tuanya, terutama di bidang politik. Kan banyak tuh sekarang orang tuanya di politik, kemudian anaknya juga dipersiapkan di bidang politik. Kira-kira dari 4 orang anaknya Mas Anies, siapa kira-kira yang dipersiapkan mas? The next Baswedan. Iya, kalau dipersiapkan sih secara khusus untuk satu profesi enggak. Karena saya bilang tadi, nanti udah jalan perjalanan hidupnya tuh mereka akan ambil rute masing-masing kok. Tapi yang penting saya kepengen anak-anak tuh jadi pembelajar, mau belajar terus, tapi nggak diarahkan secara khusus untuk politik. Karena memang saya juga nggak diarahkan khusus untuk politik. Sekarang lagi banyak waktu dan energi untuk politik. Tapi kalau lagi bahas enggak ya syukur-syukur yang lain. Nah, yang paling mirip sama Mas Anies siapa?
dari semua anak-anak itu? Saya. Loh, bukan, kamu ya. Berarti kamu Kiki Baswedan atau Kiki Saputri? Siapa Mas Anies? Atau yang Anies punya bakat Baswedan di banget. politik siapa kira-kira Mas? Kalau bakat semuanya ada. Ada ya? Bakat ada. Ada semuanya, pasti semuanya Kira-kira ada. nanti akan dijadikan wali kota nggak? Wow, ada yang wali Nggak kota. nanya, siapa tahu. Ada yang Ada wakaf. ini boleh nambah air lagi nggak Oke, sih? tapi akan nanyanya mendukung. itu loh. Yang pasti akan mendukung ya. Kalau Saya misalnya pokoknya gini, saya akan dukung mereka kegiatan apa. Ada yang kegiatan sosial, ada kegiatan bisnis, ada kampus. Go ahead, nggak ada masalah. itu tadi box Who Am I. Nah, saatnya kita akan jeda dulu. Q&A masih akan hadir dengan box-box pertanyaan lainnya untuk Anies Baswedan. Tetaplah di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik, kita akan langsung menginjak ke box selanjutnya. Silakan Mas Anies untuk Ya. memilih box selanjutnya. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Top secret. Saya itu segala-galanya gini paling takut sama anak perempuan. Mas Anies gimana? Sama lah. Sama. Tapi kenapa yang menyelimutin setiap kali mau tidur harus dia sebelum dia nikah? Wah, Mas Tejo tahu itu ya. Tia itu anak pertama, perempuan satu-satunya. Dan Tia itu selalu berada di rumah menunggu saya pulang. Jam berapapun saya pulang, dia akan menunggu di situ. Mau saya pulang jam 11, jam setengah 12, dia pasti ada. Bisa dibilang hampir selalu ada. Dan terus sesudah itu dia akan tanya, cerita hari ini apa. Gitu. Lalu saya masuk tidur, terbalik. Biasanya kan saya yang masang selimutnya. Kalau Tia itu enggak, karena dia ngantar sampai ke kamar, kemudian sambil ngobrol. Setelah itu nanti ritualnya dia yang pasangin selimut. Dan itu bondingnya tersendiri. Dan itu yang bisa dibilang salah satu kebahagiaan yang nggak bisa digambarkan cukup dengan kata-kata, tapi jadi perasaan yang akan selalu hidup, dan itu kebahagiaan luar biasa, Mas. Oke, tepuk tangan. Thank you. Kaihan, silakan. Katanya Mas Anies dulu rajin baca buku Mas. Gara-gara dibolehin naik sepeda kalau ke perpustakaan aja. Ya. Sebetulnya benar, saya SD bolehnya naik sepeda di kampung. Kampung itu artinya jalan yang tanah, karena kampungnya jalan tanah di Jogja. Ayah ibu saya itu bilang boleh naik sepeda pergi dari jauh asal perginya ke perpustakaan. Jadi saya ini sebenarnya ke perpustakaan bukan karena suka buku, dan memang nggak ada itu zaman segitu kok sana mau cerita buku, mah nggak ada. Perginya kenapa? Karena senang naik sepeda. Cuman bolehnya naik sepeda kalau ke perpustakaan. Jadi saya seminggu 2 kali ke perpustakaan sebenarnya bukan karena mau baca, tapi karena senang naik sepeda. Jadi buku adalah efek sampingan. Tapi yang tadi tidak saya sadari kemudian, rupanya orang tua saya ini dalam tanda kutip merekayasa nih. Ini anak senangnya naik sepeda, orang tua kepengen anak ini punya minat baca, dibolehkan naik sepeda asal ke perpustakaan. Akhirnya bukan disuruh, tidak pernah ada perintah baca buku, nggak pernah. Adanya adalah boleh naik sepeda asal ke Ini bisa jadi tips bagus loh untuk para orang tua. Saatnya kita akan masuk ke kotak selanjutnya. Mas Anies, silahkan pilih. nomor 7. Nomor 7, silahkan dibuka nomor 7. Play or pass? Play or pass? Pas. Oh, pass. Oke. Tadi berarti- udah play, ternyata Tadi sudah begitu. play, sekarang pass. Oke, kita lanjutkan kotak selanjutnya. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2, boleh dibuka? Du- Oh, Keponya keponya plus plus 62. Nah, saatnya kita akan tahu ini pertanyaan dari netizen ataupun juga audiens yang ada di sini. Nah, ada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan di sini? Silahkan, saya berikan kesempatan untuk audiens yang ada di studio. Oke, silahkan berdiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia dari Universitas Gunadarma. Saya ingin bertanya kepada Pak Anies, kapan terakhir Bapak nonton bioskop, film apa dan sama siapa? Terima kasih Pak. Thank you. Posesif ya. Sudah deg-degan, mahasiswa nanyanya apa gitu kan. Masih ingat Mas Anies? Iya, saya sebenarnya prakteknya nih lebih sering nonton di sini nih sekarang daripada nonton di bioskop.
Nah, kalau nonton bioskop, saya ini nonton bioskop ini biasanya nih, itu bukan saya milih film. Jadi anak-anak pada kepengen nonton film apa, yuk saya ikut aja. Jadi saya ini 2 bulan lalu, Januari lah terakhir nonton film, tapi terus terang saya lupa judulnya. Saya lupa judulnya, kita nonton di salah satu bioskop di Senayan, sama anak. Ingat suasananya, ingat itu, tapi nggak ingat apa judul filmnya. Nah, itu tadi untuk box selanjutnya dan kita akan masuk ke box selanjutnya. Kita akan lihat, pilih box yang mana. Nomor 9. Sudut 9. Oke, kita buka sudut 9. Oke, teka-teki receh. Silakan para panelis, ada yang memimpin? Valen lagi? Pak Anies kan pernah memimpin ibu kota Jakarta, Pak. Pertanyaan saya, Pak, ini harus Pak ya, dijawab dengan serius, Pak. Kalau Bapak pasti sering ke Bundaran HI kan, di Jakarta situ. Itu kalau diputerin 2 kali, jadi apa, Pak? Jadi ngos-ngosan. Oh, bukan. Jadi apa? Jadi hihi. Sekali-sekali biar kendor, Pak, urat-urat pegangnya, Pak. Hihi. Kan puterin 2 kali. Ada nggak, Karina? Pak, artis siapa yang paling suka lari-larian? Enggak, ini nggak lucu sih Pak sebenarnya. Jangan gitu dulu dong, dijawab dulu. ya? Artis siapa yang suka lari-larian? Artis Satu. iklan olahraga. Jawabnya. Enolerian. Eno. Tahu nggak, Pak? Eno. Itu bukan lari-larian, larian. Receh ceritanya. Siapa jawabannya? Enolerian. Cuaks. Nggak tahu tadi apa nih cuaks. Rehan belum. Jarak warna hijau tua dan hijau muda itu berapa tahun kira-kira, Mas? Dulu bacaan saya dulu kira-kira 1,5 tahun. Benar, 1,5 tahun. Benar, itu benar. Gimana sih? Nggak tahu, di sini nggak ada, Mbak, jawabannya. Ini 2 orang serius nanya receh bingung. Oke. Kan ada banyak profesi. Nanti akan profesi jadi presiden, jadi gubernur, jadi mungkin ada banyak profesi yang lain. Nah, di bulan puasa, profesi yang paling enak itu apa? Muadzin. Lebih enak Apa? lagi, dokter. Buka jam 4 sore. Iya. Oke, tepuk tangan. Nah, Kan bapak Oke. Baik, itu tadi teka-teki receh. Sekarang kita akan masuk ke kotak selanjutnya. Kotak terakhir, kotak di tengah, nomor 5. Langsung saja ya, Mas Anies nggak punya pilihan. Ada truth or dare. Mau truth or dare? Truth or dare? Oke, dare aja dah. Dare, oke. Karena tadi milihnya dare, saat ini setuju nggak? Kita tantang ini Mas Anies untuk memperagakan 3 gaya terbaiknya. Oh my God. Oke, 3 gaya terbaiknya. Nggak boleh ada jempol, nggak boleh ada victory, nggak boleh melipat tangan. Boleh berdiri Mas Anies? Ini unscripted tuh nih. Iya. Oke, silakan berdiri. Perasaan Oke, nggak ada tadi. ada 3 gaya. 3 gaya ya. 3 gaya. 3 gaya. Pose pertama. 3, 2, 1. Pose dulu. Pose patung pancoran ya Pak? Oke, pose like pancoran. Like semuanya like. Oke, tepuk tangan dong. Pose kedua. 3, 2, 1. Boleh dong. Oke, like semuanya. Semua di sini like. Oke, like. Oke. 3, 2, 1. Yes. Kalau itu Obama. Saya tahu itu. Oke. Dari 3 pose mana yang akan digunakan nanti? Yang paling banyak like-nya mana tadi? Kayaknya yang Yang ketiga. paling banyak like-nya yang mana, teman-teman? 1, 2, 3. Oh, yang pertama. Kayaknya yang ketiga. 1, Yang 3, pertama 1. itu. Aku satu. 1. Boleh kita satu. ulang ya, pose Tiga. nomor 1. Aku Yang satu. pertama itu menunjukkan Nah. pemimpin yang otoriter itu. Oh gitu ya. Oke. Kan harus Loh, enggak itu mendelegasikan. Oh iya, Nah, nggak bisa, Mbak, nggak bisa. Itu Yang ketiga lah. mendelegasikan. Oke, Mas Anies, suka pose yang nomor berapa? Saya suka juga nomor 1. Boleh diulang lagi? 3, 2, 1. Kamera. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan duduk Mas Anies. Semua kotak sudah dipilih dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilemparkan ke narasumber Anies Baswedan dan sudah dijawab. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Mas Anies. Apa makna
Abdurrahman Baswedan untuk seorang Anies Baswedan? Teladan sejak masa kecil, inspirasi. Itulah Air Baswedan, kakek. Dan saya tumbuh bersama dengan beliau di Jogja. Bersama-sama beliau adalah orang yang hidupnya dihibahkan untuk perjuangan yang beliau kerjakan di masanya. Sehingga sampai tinggal di Jogja dan sampai akhir hayatnya. Kemudian saya melihat dari dekat karakter para pendiri Republik. Salah satunya beliau. Karakternya itu apa? Karakternya itu adalah dedikasi yang luar biasa, kecintaan tanpa syarat kepada bangsa ini, kepada Republik ini. Itu luar biasa, melampaui apa yang urusan-urusan lain. Kecintaan tanpa syarat itu pada Indonesia, itu yang saya pelajari. Dan saya bukan pelajari dalam artian belajar baca, lihat dari dekat. Dan ini bukan karakter satu orang, ini karakter satu generasi. Masukkan di situ nama-nama lain satu generasi. Mereka memiliki kecintaan tanpa syarat pada Republik ini. Ini yang harus dikembalikan. Kecintaan pada Indonesia tanpa syarat. Itu yang saya belajar dari almarhum. Ada pesan personal dari kakek untuk Mas Anies yang diingat? Ya, dia selalu menunjukkan kecintaan pada Indonesia. Dan itu yang diajarkan kepada kita semua. Dan beliau menggarisbawahi, jangan takut dengan perjuangan. Suatu ketika, tahun 70-an, saya SD kelas 3, paman saya ditangkap karena urusan NKK-BKK. Oke. Lalu yang ditangkap itu anak yang ke-11, anak bungsunya. Semua dikumpulkan di rumah saya, waktu itu ada masih kelas 3, SD. Kakek saya itu bilang pada semuanya, jangan pernah takut dengan ditangkap. Kenapa? Karena dia tidak ditangkap karena mencuri. Anak kita ini ditangkap karena dia bawa ide, dia bawa perjuangan. Jangan pernah khawatir. Dan kemudian kalau ada orang yang datang bercerita tentang perjuangan macam-macam itu, saya ikut duduk di situ. Saya tadi ceritakan kakek saya sering menulis. Saya belum tentu hafal dengan apa yang dia tuliskan. Tapi saya ingat persis hampir setiap hari beliau mengirimkan surat kepada siapapun. Karena pada waktu itu belum ada WA, belum ada ini. Baca artikel di koran, dia akan kirim surat. Ketemu dengan siapa, dia akan tulis surat. Di situ saya menyadari betapa hidupnya sampai dengan usia 78 tahun adalah hidup yang dihibahkan untuk masyarakat, untuk Indonesia, dan itu menjadi catatan perjalanan yang saya merasa banyak belajar darinya. Gitu. Yang pasti kita yakini kakek dari Anies Baswedan dan juga seluruh pendiri bangsa ini bangga ya dengan Anies Baswedan dan juga para generasi muda yang ada di sini, adik-adik dan juga mahasiswa, tentu saja juga para panelis yang ada di sini menjadi generasi yang harus menjadi generasi penerus ya untuk mencintai negeri ini lebih lagi. Terima kasih Anies Baswedan, tepuk tangan sekali lagi, dan juga audiens. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Woo! Menjadi pemimpin itu bukan sekedar pilihan, tapi juga panggilan. Tak cukup kata-kata, tapi harus mau kerja nyata. Terinspirasi dari pendiri negeri, seolah kita punya hutang yang harus dilunasi. Jika mau mengabdi untuk bangsa, lika-liku perjalanan harus dihadapi. Bahkan, tidak semua beruntung, bisa saja dia akan buntung. Butuh tekad dan niat yang kuat. Kalau mau pindah panggung, jangan tanggung-tanggung.